Ya, mari Mbak, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kesempatan pagi hari ini kita akan membahas topik kelanjutan dari Qustul Hindi, yaitu pembahasan dari topik Al-Habbatus Sauda. Pembahasan kita insyaallah akan kita tinjau dari pembahasan kedokteran Arab klasik, termasuk hadis yang thabit dari Nabi SAW. Kemudian kita akan bahas sisi Al-Habbatus Sauda dilihat dari kedokteran modern. Kemudian rahimakumullah, Al-Habbatus Sauda termasuk jadwal herbal yang ada dalam, yaitu hadis yang sahih dalam Tibbun Nabawi. Hadis yang sahih dari Tibbun Nabawi. Di antara hadisnya, dari sekian banyak hadis yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Sahihain, riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, "Alaikum bihadhi al-habbah as-sauda fa inna fiha shifa min kulli da'in illa sam." Kata Nabi SAW, hendaknya kalian menggunakan habbatus sauda, karena pada habbatus sauda itu ada padanya kesembuhan, obat dari semua penyakit kecuali asam. Asam yaitu al-maut, kematian. Dan di sini pertama, sebagaimana kita ulang-ulang kalimat lafaz demi lafaz perlu kita telaah, seperti alaikum. Seperti sebelumnya, lafaz sebelumnya, alaikum bihadil ud al-hindi, hendaknya kalian menggunakan Qustul Hindi. Juga di sini alaikum bihadhi al-habbatus sauda. Dalam lafaz lainnya juga disebutkan alaikum bi albanil baqarah, hendaknya kalian minum susu sapi. Ya. Di sini alaikum dalam bahasa Arab memberikan makna ay khudhu waltazimu. Khudhu waltazimu. Artinya khudhu waltazimu adalah ambillah, gunakanlah, iltazimu, sering gunakan, jangan lalaikan. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi menekankan. Dan Al-Habbatus Sauda ini adalah obat segala macam penyakit. Tetapi sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu itu akan dihancurkan. Ya, dalam hal ini sesuatu dengan pasangannya. Al-Habbatus Sauda sebagaimana ma'ruf sifatnya adalah panas kering. Demikian pula Qustul Hindi, sifatnya panas dan kering. Berarti dia akan menghancurkan lawannya, menetralkan sifat lawannya. Nah,
ini bermanfaat untuk jami'il amrad al-baridah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini bermanfaat untuk semua penyakit yang sifatnya dingin. Sifatnya dingin. Oleh karena itu habatus sauda dawa'un likulli da', dia adalah obat segala macam penyakit. Kalau menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu penyakit yang sifatnya dingin. Dan ada juga yang berpendapat dengan pendapat yang lainnya, seperti pendapat yang disebutkan oleh Al-Khattabi rahimahullah. Beliau menyebutkan ketika hadis Nabi SAW ini, dia obat segala macam penyakit. Fa inna fiha shifa'un min kulli da', dia adalah obat segala macam penyakit. Kata Imam Al-Khattabi, dia mengatakan huwa minal umum alladhi urida bihi al-khusus. Nah, di sini disebutkan umum, yaitu dawa'un likulli da', obat segala macam penyakit. Ya, segala macam penyakit. Lafaz dalam hadis ini disebutkan oleh Al-Khattabi, lafaznya memang dalam hadis ini umum, tapi yang dimaukan adalah khusus. Apa maksudnya khusus? Yaitu obat segala macam penyakit, tapi penyakit yang sifatnya dingin. Penyakit yang sifatnya dingin. Ini menurut pendapat Al-Khattabi rahimahullah ta'ala. Dan sifat yang dingin contohnya di antara penyakit yang mengandung kelembapan. Ya, ada padanya kelembapan dan balgham. Balgham itu seperti lendir-lendir, banyak lendir. Maka itu sifatnya dingin. Sehingga cocok menggunakan habatus sauda yang sifatnya harun yabisun. Harun yabisun. Panas, kering. Ya. Adapun berkata Al-Karmani rahimahullah ta'ala, yahtamilu iradatu al-umum minhu bi ay yakuna shifaan lil kulli lakin bi syart tarkibuhu ma'al ghair wala mahdhur fihi. Pendapat yang kedua, dia sifatnya panas dingin. Ya. Tidak menutup kemungkinan habatus sauda bermanfaat untuk penyakit yang sifatnya panas. Habatus sauda sifatnya panas kering. Ya. Habatus sauda sifatnya panas kering, tidak menutup kemungkinan untuk mengobati penyakit yang sifatnya juga panas. Yang sifatnya juga panas. Akan tetapi, kata beliau Al-Karmani rahimahullah, habatus sauda dicampur dengan herbal yang lainnya yang sifatnya dingin. Masya Allah. Di sini kaidah. Ini adalah dua ulama yang klasik. Ulama klasik. Ya. Jadi kita ulang. Habatus sauda sebagaimana disabdakan Nabi SAW, fa inna fiha shifa min kulli da'. Dia adalah obat segala macam penyakit. Nah, sebagaimana hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Khattabi, pendapat yang pertama, Al-Khattabi menyampaikan hadza lafaz al-umum urida bihi al-khusus. Lafaz hadis ini umum, tapi diinginkan padanya kekhususan. Ya, segala macam penyakit itu umum. Dan yang dimaukan dari khusus adalah segala macam penyakit yang sifatnya dingin. Ini juga pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Pendapat yang kedua, habatus sauda sifatnya panas kering. Dia paling cocok untuk sifatnya yang penyakit dingin, seperti banyak dahak, banyak lendir, ya, kelembapan di tubuh. Bagus habatus sauda. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan habatus sauda yang sifatnya panas kering bisa untuk mengobati penyakit yang sifatnya panas. Sebagaimana pendapat Al-Karmani, ya, yaitu penyakit sifatnya panas bisa dengan menggunakan habatus sauda, tapi dengan syarat al-habatus sauda dicampur dengan herbal yang lainnya yang sifatnya dingin. Masya Allah. Nah, pendapat Ibnu Qayyim yang lainnya sebagaimana kita telah lalui dan nanti akan kita lewati lagi. Ya, contoh pada kasus batu ginjal. Batu ginjal sifatnya panas. Batu ginjal sifatnya panas. Tetapi Ibnu Qayyim dalam kitabnya menyebutkan obatnya batu ginjal habatus sauda, padahal sifatnya juga panas, ditambah dengan madu, sifatnya juga panas, ditambah dengan air. Air ini dingin. Masya Allah. Dan ini juga pernah kami coba. Dengan izin Allah, batu ginjal bisa hancur. Dalam waktu 3 hari dia konsumsi al-habatus sauda. Masya Allah.
Demikian rahimakumullah jami'an. Di sini menunjukkan seni para ulama, ya, dan bagaimana mereka memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, kenapa penyakit yang sifatnya satu sifat diobati dengan lawannya? Contoh al-habatu sauda yang sifatnya panas kering itu digunakan untuk penyakit yang sifatnya dingin. Kenapa bisa bermanfaat? Pertama, ayat sebagaimana kita lalui surat Al-Ahqaf ayat 25 tadi. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Itu alasan pertama. Ya, bahwasanya setiap sesuatu itu ada lawannya untuk menghancurkan. Ya, ini fikih Ibnu Qayyim memahami ayat ini. Ketika ada penyakit dingin, maka lawannya panas untuk menghancurkan sangat cepat. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kenapa demikian pula? Karena akan menimbulkan tanfid, atau tanfid akan menyebabkan apa? Yaitu proses kesembuhan begitu cepat ketika lawan diobati dengan lawannya. Contoh, satu penyakit panas, katakan satu penyakit dingin, lembab, contoh COVID. Ya, contohnya COVID-19. Diberikan kustul hindi, al-habatu sauda, sangat cepat efeknya, dampaknya. Ini contoh. Barakallahu fik. Dan contoh yang lainnya, ya, ketika al-habatu sauda sifatnya panas, kering, untuk mengobati penyakit panas, katakan darah tinggi, maka habatu sauda harus diberikan herbal yang lainnya yang sifatnya dingin untuk mengobati darah tinggi. Tetapi yang paling manjur, darah tinggi sifatnya panas diobati dengan herbal yang sifatnya dingin. Ini tentunya apa? Sur'atut tanfid. Cepat dia memberikan dampak atau efek. Dampak atau efek dari kesembuhan. Demikian rahimakumullah, jami'an ini adalah sirriyah, yaitu rahasia dari pengobatan Arab klasik, ya, dan didasarkan kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lainnya, Ibnu Qayyim juga pernah menyebutkan ada perkara yang sifatnya panas, dia bisa untuk mengobati panas. Contohnya seperti apa? Kadzalika nafa'a al-kibrit al-har jiddan min al-jarab. Contohnya yaitu air sulfur, ma'al kibrit. Air sulfur dia bisa digunakan untuk mengobati al-jarab. Al-jarab yaitu penyakit kulit seperti kadas, kurap, ya. Ternyata air sulfur itu sifatnya panas. Bisa untuk mengatasi penyakit kulit yang juga sifatnya panas. Nah, ini kata Ibnu Qayyim beberapa pada kondisi tertentu. Pada kondisi tertentu. Berarti sekali lagi ada saatnya panas ketemu panas itu bermanfaat pada kondisi tertentu. Barakallahu fikum. Al-habatu sauda, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang sifatnya harun yabisun ini, sifatnya panas kering ini, dia mudhibu linaf. Dia bisa untuk mengusir kembung. Wa mukhrijun li habbil qara'. Dia juga bisa untuk mengusir habbil qara'. Habbil qara' yaitu semacam kadas fitri. Ya. Padahal ini kadas ini sifatnya juga panas. Nafi'un min al-baras wa humma ar-riba'. Dia juga bermanfaat untuk al-baras. Baras adalah seperti vitiligo. Ya, penyakit belang pada kulit. Gangguan hormon, pigmen warna kulit, yaitu melanin pada warna kulit. Wa humma ar-riba'. Humma ar-riba' ini seperti apa? Demam tifoid, ya. Demam tifoid. Wal balghamiyah wal balghamiyah. Ini ada yang terhapus. Lisudat, dan juga bermanfaat untuk al-balghamiyah. Al-balghamiyah itu contohnya seperti pembengkakan pada kelenjar limfe, juga contohnya TBC kelenjar, ya. Ini bagus untuk digunakan habatus sauda.
habbatus sauda. Kemudian wal muhallil lirriyah, jika dia juga untuk mengusir angin. Maka di sini habbatus sauda sangat bermanfaat untuk kasus vertigo, migrain. Ya. Kenapa? Karena pusing itu karena angin yang numpuk di kepala. Sebagaimana yang kita lalui ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menjelaskan tentang efek dampak angin ke beberapa organ. Ya, ketika angin menumpuk di dalam perut, dia naik ke kepala, ya. Jika nggak bisa keluar dari kepala akan menimbulkan pusing. Nah, jika lari ke mata akan menimbulkan sakit mata. Jika lari ke hidung akan menimbulkan pilek. Jika lari ke ufula akan menimbulkan ngorok. Jika lari ke paru-paru akan menimbulkan infeksi paru-paru. Nah, dan jika lari ke jantung akan menimbulkan penyakit jantung dan pembuluh darah pecah. Nah, adapun dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, sebagaimana dari Abu Hurairah, ketika Nabi SAW melihat seorang badu, laki-laki badu yang tubuhnya sangat kuat, dia nggak pernah kena demam, nggak pernah kena pusing. Kemudian orang badu ini dijelaskan oleh Nabi apa penyebabnya pusing. Kemudian kata Rasulullah SAW, rihun ya'taridu firas wa yadribu al-asab. Pusing adalah angin yang menumpuk di kepala dan dia berputar-putar di kepala dan dia menekan saraf. Inilah sebabnya pusing. Maka al-habbatus sauda membantu untuk mengusir gas di dalam perut, termasuk kustul hindi, termasuk juga kustul hindi. Mujaffif li ballatil ma'dah wa rutubatiha, dan dia untuk mengeringkan lambung dan kelembapan pada lambung. Ini al-habbatus sauda. Wa idza duqqa wa ujina bil asal wa syuriba bil ma'il har, jika dia ditumbuk, inilah habbatus sauda yang paling bagus itu masih biji-bijian. Kemudian kalau mau konsumsi ditumbuk ketika itu. Jangan lebih dari 4 jam. Ya. Kalau lebih dari 4 jam banyak minyak athirinya yang akan keluar. Nah, maka dia ketika habbatus sauda ini ditumbuk, kemudian dicampur dengan madu dan diminum dengan air panas. Nah, ini dia. Habbatus sauda ditumbuk, dicampur dengan madu, ya, kemudian diminum dengan air panas. Ya. Apa manfaatnya? Adzaba al-hasa allati takunu fil kilyatan wal mathana. Ini bermanfaat untuk menghancurkan batu ginjal, juga batu yang berada di kandung kemih. Nah, ginjal di atas, batu kalau hancur turun ke bawah, ya, ke saluran yang lebih kecil, kemudian baru ke kandung kemih. Ada uretra, ya. Maka ini masya Allah sangat bermanfaat untuk memecahkan batu. Dan ini yang sudah kami coba. Yudiru al-baul, dia juga sebagai diuretik. Mencuci saluran kemih, membersihkan saluran kemih. Wal haid wal laban idza udima syurbuhu ayyaman. Dia juga untuk melancarkan wanita yang haid. Ada wanita haid darahnya sedikit. Atau ada wanita haid yang haidnya nggak teratur. Berbulan-bulan dia nggak datang haid. Maka ini bisa menggunakan habbatus sauda yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan air panas untuk diminum. Dan dia juga untuk melancarkan air susu pada busui, pada ibu menyusui, ya. Melancarkan produksi air susu pada ibu menyusui. Wa in sukhina bil khal wa tuliya 'ala al-batn qutila habbal qara. Ya. Dan jikalau habbatus sauda ditumbuk, kemudian dicampur dengan cuka, diletakkan di atas api, ya, dan diteteskan ke perut, ke pusar, dan kemudian dioleskan juga ke perut, qutila habbal qara, maka akan yaitu mengusir habbal qara, ya, akan mengusir habbal qara. Apa itu habbal qara? Yaitu kista fibrosis. Habbal qara adalah kista fibrosis. Nah, maka kista fibrosis yang ada di perut bisa hilang. Dengan cara apa tadi? Habbatus sauda ditumbuk, campur dengan cuka, dipanaskan, kemudian dioleskan di perut dan diteteskan ke pusar. Fa'in ujina bima'il hamdal ar-rutb awil matbukh kana fi'luhu fi ikhrajid dud. Dan dia ini kalau dicampur dengan hamdal ini wujudnya seperti terong yang kecil bulat.
bukan terong panjang, terong putih, ya. Dia ini kalau dicampur dengan handal, ya, dan kemudian dimasak, habatus sauda dimasak dengan handal, ini sangat bagus sekali untuk mengeluarkan cacing di usus. Wa yajlu wa yaqta, membersihkan usus sekaligus memotong-motong cacing. Memotong-motong cacing. Wa yuhallil wa yushwi min az-zukam al-barid idza dukka wa sayyara fi kharqatan washtumma daiman adhabahu. Dan kemudian dia ini bisa mengobati apa? Pilek, zukam, dengan cara habatus sauda, ya, habatus sauda ditumbuk, kemudian dimasukkan dalam kain, katakan sapu tangan, kemudian dicium aromanya. Akan tercium minyak athiri, dan aromanya yang dihirup tadi untuk menghilangkan pilek, zukam. Maka ini sangat bermanfaat di musim COVID. Ya, ketika ada orang hidungnya sudah lembab, sudah nggak nyaman, mau pilek, cepat habatus sauda tumbuk, kemudian taruh di sapu tangan, kemudian dihisap terus. Nah, makanya zaman sekarang orang sering menggunakan yaitu minyak kayu putih. Minyak kayu putih diletakkan di masker ketika dia sudah ngerasa hidungnya lembab. Ya, jangan lakukan setiap saat, ketika butuh saja. Itu prinsipnya demikian. Bukan kita gunakan herbal itu setiap saat, suplemen, bukan. Ketika kita butuh saja. Kenapa bermanfaat minyak kayu putih? Karena minyak kayu putih sifatnya panas kering. Sama dengan habatus sauda, panas kering. Ini kaidah. Sangat simpel sekali. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, waduhnuhu nafi'un lida'il hayyah. Dan minyak habatus sauda ini, ya, untuk menetralkan racun karena gigitan ular, bisa diberi habatus sauda. Wa minats tha'alil wal khaylan. Dia juga bisa bermanfaat untuk mengobati tha'alil. Tha'alil itu semacam yaitu tai lalat, kadang keluar rambutnya, ya. Kadang dia bisa berubah menjadi tumor atau kanker ketika pertumbuhannya liar. Nah, ini diobati bisa dengan apa? Minyak habatus sauda. Minyak habatus sauda. Wa idza syuriba minhu mithqala bima'in nafa'a minal bahr wadzik nafas. Dan jika dia diminum, ya, dia diminum, al-habatus sauda ini diminum, ya, wada'a fil ma', diletakkan bersama air sekitar thalatha asabi', ya, sekitar thalatha asabi'. Kemudian apa yang dirasakan rasa manfaatnya untuk apa? Untuk al-bahr wa dzik nafas. Untuk al-bahr. Al-bahr ini seperti hawa yang numpuk di lambung, dan karena hawa numpuk di lambung, akhirnya lambung menekan paru-paru dan timbul sesak. Maka ini juga manfaat. Wa dhimad bihi yanfa'u minas suda al-barid. Dhimad bihi yanfa'u minas suda al-barid. Suda al-barid itu contoh pada kasus migrain dan vertigo. Ya. Berarti apa? Dhimad bihi ay adkhalahu fil anf. Dengan cara apa? Habatus sauda ditumbuk. Setelah habatus sauda ditumbuk, bisa Anda campur dengan madu, ya, atau bisa Anda campur cukup dengan air panas, biarkan jadi dingin atau hangat, kemudian diteteskan ke hidung. Itu membantu mengatasi migrain. Membantu mengatasi migrain atau al-habatus sauda atau vertigo. Kemudian wa idza naqa'a minhu sab'a habbat adadan fi laban mar'ah wa su'ita bihi sahibul yarqan wa nafa'a naf'an balighan. Juga dia bermanfaat jika diteteskan ke hidung, juga bermanfaat untuk mengatasi yarqan. Yarqan yaitu ikterus, mata kuning, jaundice. Barakallahu fikum. Ini cara-cara Ibnu Qayyim menyebutkan cara-cara bagaimana mengolah al-habatus sauda. Kemudian wa idza tubikha bi khallin wa tamadmadha bihi nafa'a min waj'il al-asnan an burdin. Dan jikalau dimasak dengan khal, dengan cuka, dan jikalau dimasak dengan cuka, wa tamadmadha bihi nafa'a min waj'il asnan an bardin. Jikalau
dimasak dengan cuka, al-habbatus sauda dimasak dengan cuka, kemudian digunakan berkumur-kumur, maka sangat bermanfaat untuk mengatasi sakit gigi karena yang sifatnya dingin. Wa idza stu'ita bihi mashuqan, dan jikalau diteteskan ke hidung dalam keadaan dia sudah ditumbuk, nafa'a min ibtida'il ma al-'arid fil 'ain, maka dia sangat bermanfaat untuk mengatasi masalah pada mata. Masalah pada mata. Fadhal. Dari kantor. Sini dulu aja. Mau kemana nih? Langsung. Belum ngobrol nih. Afwan. Wah, Bang Ustaz habis makan? iya habis makan. Kelihatannya. Iya. Baik, jazakallah khair. Langsung pulang. Afwan ya. Waalaikumsalam. Anak kang tak mampir sana gantian. Malam santai. Baik, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Taib. Wa in dumida bihi ma'al khal qala al-buthur wal jarab al-mutaqarrih. Dan jikalau dikompreskan dengan cuka, al-habbatus sauda yang sudah ditumbuk, kemudian dikompreskan dengan cuka, ya. Al-habbatus sauda yang sudah ditumbuk kemudian dikompreskan dengan cuka, qala al-buthur wal jarab al-mutaqarrih, maka dia bisa untuk mengelupaskan, menghilangkan al-buthur, ya. Al-buthur yaitu nanah pada kulit. Ketika ada luka kemudian ada jaringan parut, dia timbul nanah, maka ini bisa untuk membersihkan. Habbatus sauda yang sudah dicampur cuka dan dioleskan juga bisa untuk mengatasi al-jarab al-mutaqarrih, yaitu panu kadas kurap yang bahkan ada nanah, ya, ada nanahnya. Wa halala al-awraq al-balghamiyah al-muzminah, dan dia juga untuk mengatasi al-awram yaitu bengkak karena apa? Bengkak-bengkak karena balghamiyah. Seperti unsur dahak. Seperti tadi kita misalkan, yaitu contohnya pada TBC kelenjar, ya, pada TBC kelenjar. Wal awram as-salbah, dan dia juga bermanfaat untuk awram as-salbah. Al-awram as-salbah yaitu bengkak yang sudah keras. Bengkak yang sudah keras. Wa yanfa'u min al-liqwah idza stu'itta bidihni, dan dia bermanfaat untuk al-liqwah, bel palsi, ya. Ketika apa? Dia diteteskan dengan habbatus sauda. Katakan misalkan sebelah kanan yang merot, muka merot, maka yang diteteskan habbatus sauda adalah hidung sebelah kanan. Hidung sebelah kanan. Wa idza syuriba minhu miqdar nis mithqal ila mithqal nafa'a min al-las'i rutailat. Dia juga bermanfaat untuk gigitan hewan-hewan yang beracun seperti tawon yang beracun, ya, dan yang semacamnya dari serangga-serangga. Wa in suhiqa na'iman wa khalata biduhni al-habbatil khudra wa qatara minhu fil udhun 3 qatarat nafa'a min al-bard al-'arid fiha warrih was-sudad. Juga diantaranya jika ada orang kena bel palsi, selain diteteskan di hidung, juga dia bisa diteteskan langsung di telinganya dia. Telinga yang bermasalah, ya, telinga yang bermasalah dengan 3 tetesan, 3 qatarat, dan di ketiga tetesan. Wa in kulya thumma duqqa, dan kalau dia dimasak dan dia ditumbuk, ya, maka dia naqa'a fi zait, ya, maka dia seperti rendaman jadi minyak, dan diteteskan ke hidung 3 tetesan atau 4 tetesan, dia sangat bermanfaat untuk mengatasi
Al-zukam al-arid ma'hu al-utas kathir. Bisa untuk mengatasi pilek yang dengan bersin-bersin yang berlebihan. Ya, pilek dan bersin-bersin berlebihan. Wa idza uhriqa wa khalata bi syama' mudhab bi dihni susan aw dihni al-hinna wa tuliya bihi al-quruh al-kharija min as-saqain ba'da ghusliha bil khal nafa'ah wa azal al-quruh. Alhasil ini manfaatnya juga untuk penyakit kulit, baik itu eczema, baik itu al-jarab, penyakit kulit karena seperti jamur, karena jamur sifatnya dingin. Ya, kadas, kurap sifatnya kalau tadi disebutkan panas, ya, setelah melalui, tapi sebabnya untuk fitriyatnya adalah lembab. Untuk jamurnya aslinya dia lembab. Dan jikalau sudah ada nanah, ini sangat bermanfaat untuk membersihkan yaitu kulit yang sudah terinfeksi, yang sudah bernanah. Dan caranya untuk mengobati al-baras, vitiligo, belang pada kulit, caranya dengan habbatus sauda, dihancurin, ditumbuk, dicampur dengan cuka, kemudian dioleskan pada al-baras wal bahak al-aswad, dioleskan pada kulit yang belang. Baik itu belangnya belang karena gangguan warna pigmen kulit, melanin, seperti baros, atau bahak. Bahak ini seperti karena cahaya matahari. Habis kena matahari, kemudian dia cuci muka. Akhirnya timbul bahak. Bahak bukanlah baros. Baros kasusnya lain, bahak kasusnya lain. Nah, dan ini bisa, dua-duanya bisa dihilangkan dengan al-habbatus sauda yang sudah dihancurkan dengan cuka. Wal hazzaz al-ghalid. Hazzaz al-ghalid. Ya, hazzaz al-ghalid yaitu apa? Seperti kulit yang tebal. Ya, kulit yang tebal itu bisa diolesin habbatus sauda dengan cuka biar dia menipis. Nafa'aha wa abra'aha, sampai dia menghilangkan kulit tebal tadi. Taib, juga di antara manfaat yang lainnya, dia juga bermanfaat untuk al-falij wal kazzaz. Ya, jika dia diteteskan ke hidung, dia bermanfaat untuk mengatasi al-falij dan kazzaz. Yaitu al-falij stroke, al-kazzaz seperti tetanus. Al-kazzaz seperti tetanus. Juga bisa untuk tadi liqwah. Al-liqwah yaitu Bell palsy. Bell palsy. Wa qata'a mawadahuma wa idza dukhina bihi tarada al-hawam. Dan jikalau habbatus sauda tadi diuapkan, ya, diuapkan, maka untuk mengusir al-hawam, mengusir hewan-hewan bahkan seperti ular, ya, tidak suka dengan aroma al-habbatus sauda, ya, aroma al-habbatus sauda. Termasuk hewan-hewan yang lainnya, termasuk hawam, hewan-hewan yang beracun, berbisa, termasuk kalajengking. Taib, ini pengobatan Arab klasik yang kita bahas. Sekarang kita membandingkan kedokteran modern, ya, dari kitab yang lainnya, ya, dari kitab yaitu Sahih Tibb Nabawi Al-Ilaji min Manduri Mu'asir. Naam. Dalam kitab ini, Masya Allah, kitab ini adalah kitab yang ditulis yaitu oleh Syekh Hani bin Salah, ya, beliau termasuk orang peneliti Tibbun Nabawi, dan beliau ini telah direkomendasi dalam buku ini, dalam kitab ini, oleh dosen-dosen fakultas kedokteran dari Mesir, dari Saudi Arabia, ya, dan dari beberapa negeri yang lainnya. Nah, melalui penelitian beliau, al-habbatus sauda, ya, melalui penelitian beliau, al-habbatus sauda ini sudah dicek sama beliau dan kemudian disodorkan kepada para dokter ini dari manfaat-manfaatnya. Dari ringkasan buku ini, al-habbatus sauda, dosis efektif cuma 2 gram satu hari. 2 gram satu hari. 1 gram di pagi hari, 1 gram di sore atau malam hari. Itu saja, itu dosis efektif. Dan lebih dari ini, dia tidak bermanfaat. Dia tidak bermanfaat. Ini penelitian yang beliau teliti, termasuk kencing manis. Kencing manis sifatnya panas. Dikasih habbatus sauda cuma 2 gram. Ketika dipraktekkan oleh dokter ini,
oleh Syahani bin Salah, ketika digunakan 3 gram, maka dia tidak memberikan efek, tidak memberikan dampak, bahkan kencing manisnya semakin tinggi. Nah, juga disebutkan dalam kitab ini, seperti kencing manis, kasus kencing manis ternyata bisa menggunakan kurma dengan dosis cukup 100 gram satu hari. Ya, 100 gram satu hari, padahal kurma ini manis. Ternyata bisa menjadi obatnya kencing manis ketika dosisnya tepat. 100 gram satu hari, ketika kita timbang menggunakan kurma, yaitu kurma sukari, maka jadinya cuma 3 biji pagi, 3 biji di sore hari. Itu sudah 100 gram. Dan itu bisa untuk membantu meningkatkan kinerja pankreas untuk menghasilkan insulin dan menguatkan pankreas. Ya subhanallah. Nah, barakallahu fikum. Maka semuanya dengan dosisnya. Adapun negeri kita sudah meneliti, ya, ternyata tebu yang rasanya begitu manis bisa menjadi obat bagi kencing manis. Padahal tebu sifatnya juga panas. Kurma juga panas. Bisa untuk mengobati kencing manis. Tapi kenapa? Kapan? Ketika dosisnya tepat. Barakallahu fikum. Disebutkan di sini di antaranya al-habatu sauda yang sudah dicoba di sini, subhanallah, bisa untuk mengatasi hepatitis B. Ya, bisa untuk mengatasi hepatitis B dengan dosis hanya 1 gram satu hari. Dan penggunaan maksimal adalah 3 bulan. Lebih dari itu, khawatir akan menimbulkan racun di liver, di hati. Barakallahu fikum. Tentunya diminum dengan diimbangi dengan banyak minum air untuk membersihkan ginjal dan tidak menimbulkan penimbunan dari kandungan-kandungan al-habatus sauda. Dan habatus sauda ini selain untuk membunuh virus hepatitis B, bahkan jenis B, ya, sekalipun yang katanya disebutkan dalam teori kedokteran modern nggak ada obatnya, ternyata bisa. Maka jangan katakan nggak ada penyakit, jangan katakan penyakit yang nggak ada obatnya, seperti AIDS, ya, HIV, kemudian hepatitis B, kemudian TBC, dan lain sebagainya. Jangan katakan nggak ada obatnya, ada obatnya. Nah, ada obatnya, tapi itu tadi, sebagaimana disebutkan Nabi dalam riwayat Imam Ahmad, ya, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan alimahu man alima wa jahilahu man jahilah. Allah tidak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Tahulah orang yang tahu dan gak tahulah orang yang tahu. Dan orang yang tahu ternyata habatus sauda ini bisa menjadi dosis untuk, yaitu hepatitis B yang katanya gak ada obat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga al-habatus sauda, manfaat lainnya juga dia bermanfaat untuk TBC. Kasus TBC, ya. Juga dia membantu mengatasi kasus dubusiyah atau iskares, yaitu kasus cacing pita dan askaris, ya. Nah, ini kenapa? Karena habatus sauda sifatnya panas dan cacing condong tumbuh kembang di usus karena cacing ini sifatnya dia suka dengan media-media yang lembab. Maka ketika perut ini lembab, maka cacing akan semakin banyak. Barakallahu fikum. Kemudian juga sangat bagus untuk mengatasi gula atau kencing manis. Ya, dia sudah coba, penulis sudah coba ketika menggunakan 1 gram, 2 gram, dan 3 gram satu hari. Apa yang dihasilkan reaksinya, dan dosis yang paling efektif adalah 2 gram saja. Cukup 2 gram pada kasus kencing manis. Kemudian penelitian berikutnya, dalam buku ini disebutkan pada tahun 2002 mereka menggunakan habatus sauda untuk menghentikan atau mengobati kasus corona 2002. Ya, berarti dari dulu mereka sudah coba kedokteran Arab. 2002 mereka pakai corona untuk mengobati kasus corona 2002. Ya, artinya sebenarnya nggak jauh beda. Corona 2002 sama corona COVID-19 ini nggak jauh beda karena sifatnya sama-sama dingin lembab. Habatus sauda panas kering. Dan waktu itu mereka menggunakan virus corona ini, ya, digunakan dengan habatus sauda, dan subhanallah dalam hitungan setelah terpapar wabah 6 jam sampai 8 jam, ya, setelah itu virus langsung
hilang 90-100%. Ya. Setelah terpapar, baru terpapar, kemudian diberikan habbatus sauda, langsung virus hilang 90-100%. Ini penelitian mereka. Ya. Dan waktu itu corona, virus, dia mudah nyebar dan dia termasuk wabah pada waktu itu. Tetapi apa yang jadi masalah? Pada tahun 2002, kita belum ada WhatsApp. Belum ada media maya yang semarak sekarang. Karena media sekarang kita dari televisi, dari Facebook, dari IG, dari YouTube, kemudian dari WhatsApp. Ya, berita yang nyebar, berita yang menakutkan, berita yang ada semacam membuat manusia tercekam dengan kondisi dipikir corona betul-betul yang menakutkan, pasti mati kalau orang kena corona. Sehingga apa? Saat itulah imun turun. Ketika imun turun, saatnya virus semakin menguat. Ya, di masa lalu corona ada, cuma tidak ada media semacam saat ini yang media itu menakut-nakuti seseorang. Ya. Awal-awal ketika ada wabah corona, awal-awal banyak orang yang meninggal. Kenapa? Karena di waktu digambarkan sangat menakutkan. Belum lagi kemudian ada waktu itu seperti hukuman masyarakat. Kalau orang kena corona, subhanallah, jangankan hidupnya, ketika sudah meninggal jasadnya saja nggak diterima sama masyarakat setempat. Wah, itu yang menakutkan, bikin manusia drop. Di swab positif langsung dia ngedrop. Saat itulah kita selayaknya sedang perang Ghazwul Fikr, perang urat saraf. Kalau kita ngikuti berita media, maka kita akan cepat jatuh sakit kena corona. Ya. Mungkin kalau saya pribadi dari awal wabah corona 1 tahun lebih ini, mungkin saya ngalami 3 kali ketika melihat gejala-gejala. Tapi alhamdulillah cukup isolasi mandiri, karena isolasi mandiri sebenarnya adalah bimbingan Nabi SAW. Konsumsi lawan dari sifat corona, dingin lembab dengan Kustul Hindi, habbatus sauda. Nah, Masya Allah. Dan banyak juga diantaranya pasien-pasien kami, satu keluarga yang positif corona, hitungan 3 atau 4 hari dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sembuh. Jadi yang bikin masalah adalah ketika imun Anda turun karena ketakutan yang dibikin oleh media, ini jadi masalah. Ya, corona ada, cuma takutnya kita jangan ekstrem kanan. Takut berlebihan, akhirnya timbul paranoid, was-was. Jangan ekstrem kiri. Ya, sama sekali nggak punya rasa takut, nggak ngambil sebab sama sekali. Tapi tengah-tengah, kita juga ambil sebab dong. Karena corona memang ada. Ya, ketika ada hidung sudah lembab, sudah konsumsi herbal yang sifatnya panas, biar nggak berlarut-larut. Nah, barakallahu fikum. Dan Nabi SAW sebenarnya bimbingan Nabi SAW, ya, Nabi sudah bersabda dalam hadis yang sahih, la tudimu nadhara ilal majdumin. Jangan kalian sering melihat orang-orang yang kena lepra. Itu pada waktu itu zaman Nabi lepra. Artinya apa? Di zaman Nabi gak ada media maya. Zaman sekarang, jangan kalian sering melihat orang yang kena wabah, atau jangan kalian sering melihat media-media yang memberikan kabar tentang wabah. Kenapa? Akan menurunkan imun kita. Nasallallahu afiyah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian rahmatullah, berikutnya juga al-habbatus sauda untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Ya. Kekebalan tubuh itu dinaikkan diantaranya dengan dari luar. Al-habbatus sauda, Kustul Hindi, itu makanan dari luar. Tapi dari dalam itu juga penting. Kekebalan tubuh dinaikkan dengan apa? Dengan rasa bahagia kita, endorfin kita. Jadi dari dalam penyakit itu ada 2 hal. Kalau dari dalam tubuh kita itu perasaan atau jiwa, pengaruh dengan imun. Kalau dari luar, faktor terbesarnya adalah makanan, terkait dengan kekebalan tubuh dan panas dingin yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, al-habbatus sauda juga menghilangkan bakteria dan termasuk jamur-jamur, fitriyat wal bakteria. Ya. Juga diantaranya al-habbatus sauda juga, Masya Allah, pembahasan yang begitu banyak diteliti oleh ahli laborat, juga para dokter, juga peneliti tibbun nabawi. Dia juga mudhadah lil auram. Mudhadah lil auram. Untuk apa? Lawan dari bengkak-bengkak. Mengobati bengkak-bengkak. Ya, termasuk juga rematik yang sifatnya dingin. Barakallahu fikum. Kemudian juga di antara manfaatnya al-habbatus sauda juga untuk mengurangi rasa nyeri.
mukhaffif lil alam. Ya. Dia mengurangi rasa nyeri. Dia juga menguatkan tulang yang lemah. Ya. Dia juga menguatkan tulang yang lemah. Kemudian juga al-habbatus sauda juga untuk mengobati kasus jantung. Makanya habbatus sauda ya rasanya pahit dan hitam. Yang hitam itu bagus untuk jantung, apalagi yang pahit. Seperti apa? Cincau. Cincau. Juga habbatus sauda. Nah, bagus untuk jantung. Kemudian dia juga bagus untuk yaitu menjaga lambung. Menjaga lambung. Tentunya apa? Lambung yang dingin. Dia juga untuk mengatasi infeksi pada kolon. Infeksi pada kolon. Habbatus sauda juga untuk menjaga ginjal. Makanya dia fungsinya diuretik. Mencuci saluran kemih, membersihkan saluran kemih. Ya, dia juga untuk menjaga liver sebagai hepatoprotektor. Bukan hanya temulawak. Habbatus sauda juga sebagai hepatoprotektor. Bahkan mencegah terjadinya talef. Talef yaitu seperti liver yang sudah rusak. Ya, liver yang sudah rusak dicegah dengan al-habbatus sauda. Karena hepatitis kalau nggak diobati akan menyebabkan kerusakan pada liver. Dia juga bagus untuk menjaga yaitu saluran pernafasan. Dan bagi mereka-mereka yang alergi, ini bagus dengan menggunakan habbatus sauda. Dia juga bermanfaat untuk ad-dawaiyah al-asabiyah lil habbatus sauda. Ya. An-nasyatat dia bagus untuk sebagai nutrisi, suplemen untuk apa? Untuk penyakit-penyakit saraf. Penyakit-penyakit saraf. Seperti pada kasus Guillain-Barré syndrome. Seperti GBS. Kasus GBS ini sangat bagus menggunakan habbatus sauda. Ya. Kasus yang sudah hampir punah, tapi terkadang masih didapati muncul. Sampai Amerika, WHO, ya, mereka mencari orang yang kena kasus GBS untuk disuplai kebutuhan obat mereka. Nah, dia juga bagus untuk mengobati sesak dada terkait dengan kejiwaan. Terkait dengan kejiwaan. Tayyib. Dia juga bagus untuk mengatasi kasus tasyannujat, kejang-kejang. Ya, mengatasi kasus kejang-kejang. Ya. Contoh pada kasus epilepsi. Epilepsi sifatnya adalah panas. Epilepsi sifatnya adalah panas. Habbatus sauda panas. Oleh karena itu, habbatus sauda tidak boleh langsung diberikan pada kasus epilepsi. Tapi habbatus sauda dicampur dengan kurkum, temulawak. Yang mana temulawak sifatnya dingin. Ini untuk membantu mengatasi epilepsi. Nah, kemudian Masya Allah, pembahasan sangat panjang, Masya Allah. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Nah, karena waktu sudah jam 10:09, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Baik. La ilaha illallah. Ada pertanyaan di sini yang bisa kami baca. Yang atas sudah lalu. Ada pertanyaan dari saudara kita. Apakah habbatus sauda dianjurkan untuk rutin diminum setiap hari? Nggak dianjurkan untuk minum setiap hari. Jangan jadikan habbatus sauda sebagai suplemen. Habbatus sauda diminum ketika kita butuh. Ya, artinya suplemen setiap hari nggak dianjurin. Dia hanya ketika kita dibutuhkan. Ya, kalau tubuh kita sudah normal, nggak perlu kita minum habbatus sauda. Tapi kalau tubuh kita sedang drop, ya, maka saat itu perlu kita minum habbatus sauda. Sudah ada seperti lembab di hidung, minum habbatus sauda, tidak mengapa. Berapa dosis kapsul minyak habbat yang dianjurkan? Ya, kalau dosis habbatus sauda masih utuh 1 gram,
Ya, 1 gram. Kalau minyak sebenarnya cukup cuma sekitar 1 sampai 2 cup sup. Nah, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya, cara pemakaian kustul hindi, bukan khusnul ya, kustul. Cara pemakaian kustul hindi bagaimana? Apakah boleh dikonsumsi setiap hari? Sama, habatus sauda kustul hindi jangan konsumsi setiap hari. Ya, karena sifatnya panas kering. Kalau Anda konsumsi setiap hari, akhirnya apa? Tubuh Anda akan condong seperti sifatnya Anda makan, Anda minum. Ya, sifatnya panas kering. Akhirnya timbul penyakit yang lainnya. Akan timbul penyakit yang lainnya. Tapi ini dikonsumsi ketika kapan? Ketika dibutuhkan saja. Barakallahu fikum. Ketika dibutuhkan saja. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara minum habatus sauda? Tiap pagi sebelum makan atau setelah makan, berapa butir tiap harinya? Pertama kita katakan jangan diminum tiap hari, ketika Anda butuh saja. Ya, misalkan Anda pilek, ya, Anda rematik, Anda kena asma, Anda sedang ngedrop, silahkan dikonsumsi. Ya, cukup 1 gram sampai 2, cukup 1 gram pagi, 1 gram sore atau malam. Itu saja. Nah, dan konsumsi kapan? Kalau Anda punya lambung, misalkan lambung Anda sifatnya panas, ya, dikonsumsinya 1 jam setelah makan. 1 jam setelah makan. Tapi yang paling afdol, paling baik konsumsi ketika perut kosong. 1 jam sebelum makan. Nah, kalau lambungnya kalau nggak ada masalah di lambung, maka dikonsumsi sejam sebelum makan adalah paling afdal. Yang paling bagus konsumsi al-habatus sauda adalah ketika habatus sauda itu dikonsumsi masih dalam bentuk biji-bijian, kemudian Anda tumbuk dan langsung dikonsumsi. Itu paling bagus. Kenapa? Kalau sudah ditumbuk, kemudian 4 jam dia nggak segera dikonsumsi, maka partikelnya atau minyak akhirnya akan hilang bersama udara. Nah, untuk pengobatan asam lambung dan hipertensi dengan habatus sauda apakah bisa? Habatus sauda kita katakan tadi adalah untuk kasus yang sifatnya panas. Ya, kasus sifatnya panas. Kalau dikonsumsi untuk kasus lambungnya sifatnya dingin, cocok sekali. Ya, cocok sekali. Kalau dikonsumsi untuk hipertensi sifatnya panas, maka habatus sauda dicampur dengan herbal yang lain yang sifatnya dingin. Ya, atau habatus sauda bisa direbus dahulu dengan air, ya, atau habatus sauda dicampur dengan sifatnya dingin, contohnya temulawak dan lain sebagainya. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Kemudian info habatus sauda baik untuk jantung, bagaimana mengkonsumsinya bila rutin minum? Sekali lagi, rutin jangan dikonsumsi rutin. Obat-obat apapun juga, mau obat sifatnya panas, obat sifatnya dingin, itu dikonsumsi ketika dibutuhkan saja. Ketika sudah dalam kondisi normal, maka dia tidak dianjurkan untuk terus mengkonsumsi. Seperti sebagian orang ketika musim wabah ini konsumsi kustul hindi setiap hari, ini salah. Kalau Anda sehat, ngapain konsumsi kustul hindi? Tidak dianjurkan. Ya, justru tidak dianjurkan. Dia dikonsumsi ketika dibutuhkan saja. Nggak perlu terlalu was-was. Nah, baik, ini saja pertanyaan yang bisa kami jawab, dan waktu persis 1 jam. Alhamdulillah, ya, kajian kita kali ini tentang habatus sauda sudah kita selesaikan. Kita ikuti kajian berikutnya di channel yang sama, ya, bersama Facebook Majelis Taklim Al-Fat, guys. Dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi, juga untuk Anda semua. Jika ada salahnya harap dimaklumi karena keterbatasan ilmu saya, dan juga ada benarnya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.